Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga diberikan kesehatan. Dan tidak lupa agar kita semua diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Baik kawan, hari ini hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Update terkini untuk tanaman kacang panjang kita ya kawan. Seperti ini keadaannya di usia 31 hari setelah tanam ya kawan. Sudah 1 bulan dan udah seperti ini, udah memunculkan bunga ya kawan. Di usia 31 hari setelah tanam nih seperti ini. Sudah mulai berbunga. Nih seperti ini. Alhamdulillah ya kawan. Untuk kondisi terkini tanaman kacang panjang kita sepertinya diserang hama ulat ya kawan nih. Bolong-bolong seperti ini bekas hama ulat. Cuman saya belum nemu untuk ulatnya. Ini kayaknya di hari kemarin karena 3 hari saya tidak kontrol tanaman kacang panjang kita. Kita lihat-lihat, mungkin ada hama ulatnya. Kita kontrol aja kawan sebelum pengaplikasian ataupun perawatan tanaman kacang panjang kita ya kawan. Kita nih seperti ini udah hampir ternyata ada ini juga kawan, belalang ya, seperti itu. Ini seperti ini daunnya. Kita cek apakah ada ulatnya atau tidak nih. Tidak ada kawan. Entah kemana itu ulatnya ngumpat. Harusnya itu bekas ulat gerayak ya kawan ya. Ulat gerayak itu banyak kalau di belakang daun biasanya. Seperti apa, kita lihat-lihat lagi kawannya. Kita kontrol nih, coba kita lihat yang ini. Tidak ada kawan ulatnya. Cari lagi kawan. Nah kawan, biasanya kalau udah mulai keluar bunga seperti ini, ulat akan menyerang kawan. Tuh nih bekas kotoran ulatnya nih kawan nih, dia masuk bunga sepertinya kawan. Kita bedah ya. Udah kabur kawan. Seperti apa lagi, alhamdulillah ya. Sudah berbunga kawan. Kita cek. Biasanya kalau sudah berbunga seperti ini itu menarik perhatian hama warang ya kawan. Kita coba cek, kita keliling kawan. Seperti apa, ada tidak kawan? Untuk hama warang tidak ada, kita keliling-keliling. Baik kawan, seperti ini ya untuk tanaman kacang panjang kita. Oke baik kawan, mungkin karena sudah kita keliling-keliling, kebanyakan daun kita pada bolong-bolong bekas ulat gerayak, ulat pelipat daun, ulat perusak daun. Mungkin saya akan aplikasikan untuk penyepraian di pagi hari ini ya kawan. Kita lihat lagi. Kita kontrol dulu. Nanti kita akan bahan aktif apa saja. Kita lihat-lihat seperti apa. Ini udah keluar juga kawan nih. Udah keluar. Nih cuman kita belum nemu ulatnya ya kawan. Mungkin
saya akan aplikasikan pestisida double bahan aktif ya kawan ya, supaya ini karena tidak terlihat seperti apa ulatnya, supaya langsung kontak dan lambung ya kawan. Oke baik kawan, untuk mempersingkat waktu dan durasi, pestisida apa saja sih yang saya akan gunakan? Oh ini kawan, mungkin ini untuk pestisidanya. Yang pertama kita pakai bahan aktif abamectin ya, setelah kemarin di usia 26 hari setelah tanam kita spray pencegahan. Sekarang kita untuk mengobati dan pengendalian ya kawan ya. Nih selanjutnya bahan aktif imidacloropid 25%, 25% WP, wearable powder ya kawan. Ini tepung, ini EC, ini WP juga, tepung juga untuk Dargo. Baik kawan, sebelum kita aplikasi, berapa sih takarannya? Kita untuk sekarang kita di dua tempat terpisah ya kawan, supaya maksimal kelarutannya, supaya 100% terserap sempurna oleh tanaman kita ya kawan. Baik kawan, pertama kita larutkan seperti biasa ini Dargo untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman kawan. Kita pakai 2 sendok aja ya kawan. Ini seperti ini cukup. Kita aduk sampai rata ya kawan, supaya tidak ada endapan dan supaya terserap sempurna oleh tanaman kita, karena dia memiliki bahan aktif propinep 70% dan juga simoxanil 6%. Nah, karena di sini ada bahan aktif simoxanil untuk fungisida ini, dia bersifat sistemik ya kawan, jadi yang diserap oleh tanaman, supaya pencegahannya lebih maksimal kita larutkan sampai 100%. Kita aduk sampai benar-benar larut ya kawan. Selanjutnya ini kita pakai insektisida bahan aktif imidacloropid. Ini dia insektisida racun kontak dan lambung ya kawan, tapi dia bersifat sistemik, jadi dia diserap juga oleh tanaman, jadi sangat bagus. Selain kontak dan lambung, dia diserap tanaman supaya hamanya itu ketika tidak terspray atau terkena insektisidanya, dia memakan tanamannya, dia bisa mengakibatkan lambung ya kawan. Berapa takarannya? Kita gunakan 2 sendok saja, 1 2 cukup kawan ya, 2 sendok. Kita aduk sampai rata ya kawan, harus benar-benar larut, karena untuk insektisida ataupun pestisida ini harus benar-benar larut 100% ya kawan, supaya terserap sempurna oleh tanaman, karena dia bersifat sistemik kawan ya. Baik kawan, untuk selanjutnya kita aplikasikan insektisida berbahan aktif abamectin. Ini kita double bahan aktif ya, imidacloropid dengan abamectin ya kawan. Nih
berapa takarannya kita pakai 15 mili karena ini untuk pengobatan dan juga pengendalian hama ya kawan. Jadi kita pakai 2 bahan aktif. Ini seperti ini, kita aduk sampai rata. Baik kawan, setelah larut 100% kita masukkan ke tangki sprayer saja. Pertama untuk ini insektisidanya seperti ini, tinggal isi penuh dengan air aja, larut 100% nih kawan. Kita isi lagi dengan air. Baik kawan, mungkin cukup untuk video pagi ini. Saya akan melakukan penyepraian terlebih dahulu. Selamat pagi kawan, tetap semangat dan tetap berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.